Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Kakinanti, inilah Jateng terkini. Kebakaran terjadi di tempat relokasi Pasar Johar di kawasan Masjid Agung Kota Semarang pada Rabu malam, di mana dalam kebakaran tersebut ratusan kios dan juga lapak milik pedagang hangus terbakar. Puluhan mobil pemadam kebakaran, termasuk mobil water cannon milik polisi, diterjunkan untuk memadamkan api dari kebakaran tersebut. Kebakaran melanda ratusan kios dan lapak milik pedagang di Blok F, tempat relokasi Pasar Johar di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah Semarang pada Rabu malam. Menurut Yono, koordinator keamanan pasar, api bermula terlihat di Blok F4 sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat setelah waktu maghrib. Api dengan cepat menjalar ke sebelahnya hingga seluruh Blok F dari F1 hingga F9 ludes terbakar. Pedagang yang mengetahui kiosnya terbakar langsung berdatangan dan berusaha menyelamatkan dagangannya dari api. Para pedagang tampak menangis dan hanya bisa pasrah melihat kiosnya yang terbakar. Puluhan mobil pemadam kebakaran Kota Semarang serta 2 mobil water cannon dari Polrestabes dan Brimopolda Jawa Tengah diterjunkan untuk memadamkan api dan melokalisir api agar tidak menyebar ke blok lainnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga turut meninjau lokasi kebakaran tersebut secara langsung. Setibanya di lokasi kebakaran, Ganjar tampak berkoordinasi dengan petugas kebakaran untuk mempercepat proses pemadaman dan meminta warga yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan lokasi kebakaran. Semua teman-teman sudah bergerak cepat, mudah-mudahan lekas padam. Sudah saya minta yang dari Pemkot, petugas yang ngurusi pasar, lurahnya pasar, diminta untuk segera nyatet ya, siapa korbannya yang ada di los-los di area blok yang kebakaran. Dan tadi Pak Wali Kota juga sudah bicara dengan saya untuk mempersiapkan contingency plan-nya terhadap mereka, para pedagang yang perdagangannya kebakaran, biar nanti segera dihitung. Ya. Ini kan udah mulai dipindahkan Pak gimana Pak? Apa itu? Udah mulai suruh pindah ke pasar baru itu. Oh, yang sudah ya segera pindah saja. Yang sudah segera pindah. Tapi yang belum bisa pindah kan kasihan ya. Mesti kita pikirkan terhadap kondisi dagangannya yang kebakar. Tadi Pak Wali sudah bicara. Besok segera kita hitung agar kita carikan skip untuk membantu mereka. Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi juga ikut turun langsung bersama tim. Hendi mengaku kebakaran di relokasi Pasar Johar ini cukup besar. Meski demikian dirinya belum bisa memastikan total kios yang terbakar. Ya, Pasar Johar relokasi hari ini kita lihat memang kebakarannya cukup besar ya. Tapi ya bismillah, kita sudah kerahkan semua daya upaya. Teman-teman damkar dari Kota Semarang sudah turunkan semua armadanya. Termasuk tadi saya lihat ada bantuan dari Brimob, bantuan dari Polrestabes, dari Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak. Jadi saya ucapkan terima kasih. Pokoknya ikhtiar kita hari ini memadamkan dulu. Pasca itu nanti kita akan berembuk. Saya tadi udah matur sama Pak Gubernur juga untuk bisa disupport terkait dengan penanganan pasca ini, terutama pedagang yang hari ini kiosnya ludes. Oke, cukup ya. Berapa kios Pak? Nanti biar diidentifikasi sama dinas yang terkait, saya belum bisa berani ngomong hari ini, tapi saya pastikan pasca setelah ini akan ada bantuan dari pemerintah untuk mereka tetap bisa jualan. Ya. Hendi memastikan pasca kejadian ini ada bantuan dari pemerintah untuk para pedagang yang terdampak agar nantinya tetap dapat berjualan. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Muhammad Iqbal Al-Qudusi menyebutkan ada sekira 100 kios yang terbakar dan kerugian para pedagang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Usai ditetapkan melanggar peraturan daerah, Pemkab Kabupaten Pati resmi membongkar sekira 70 bangunan kompleks lokalisasi Lorong Indah yang sebelumnya digunakan sebagai tempat karaoke dan prostitusi di Kabupaten Pati. Untuk mengetahui lebih jelasnya dalam prosesi pembongkaran kompleks Lorong Indah tersebut, ada rekan Fajar Mukti yang akan menyampaikan langsung untuk Anda. Silahkan Fajar. Baik, Galuh dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Lorong Indah, di mana aparat gabungan sedang membongkar dan meratakan bangunan di kawasan Lorong Indah ini. Pemirsa, bangunan di Lorong Indah ini seperti yang kita ketahui sebelumnya sudah melanggar aturan RT/RW, karena seharusnya
lahan di Lorong Indah ini merupakan lahan pertanian berkelanjutan. Pemirsa, sebanyak 70-an bangunan di Lorong Indah ini dibongkar dan diratakan oleh petugas atau aparat keamanan. Terlihat Bupati dan Wakil Bupati menghadiri atau menyaksikan perataan atau pembongkaran lahan di Lorong Indah ini. Terlihat juga tadi ormas keagamaan seperti PCNU, Muhammadiyah Kabupaten Pati, MUI Kabupaten Pati juga menghadiri atau menyaksikan pembongkaran lahan di Lorong Indah ini. Pemirsa, sebanyak sepuluhan alat berat diterjunkan untuk meratakan dan membongkar lahan di Lorong Indah ini. Dalam sejak pukul 3 pagi tadi, personil aparat sudah datang ke lokasi, berangsur-angsur datang. Kemudian sejak terpantau pukul 5 pagi tadi, ada sedikit penolakan dari warga yang tidak ingin bangunan di Lorong Indah ini dibongkar. Namun aparat gabungan dari pemerintah Bupati tetap membongkar lahan karena lahan bangunan di sini melanggar aturan RT RW itu sendiri. Pemirsa, Jateng terkini hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas yang Anda dan sampai jumpa.